Bagaimana Tuhan yang tidak terlihat oleh mata kita, tapi Dia yang selalu melihat kita, setia menjaga, melindungi, memberkati kehidupan kita semua. Juga saya dan keluarga saya. Saya mengingat kembali ya, bagaimana paniknya orang-orang saat awal COVID. Sama, saya juga panik. Seluruh dunia takut akan penyakit ini. Saya juga takut. Saya juga sering melihat video kiriman-kiriman, bagaimana gereja-gereja sampai turun ke jalan untuk mempertobatkan manusia. Rasanya hati saya semakin bertanya-tanya dan takut. Benar nggak ya, saat ini waktunya Tuhan kembali datang ke bumi? Saya bergumul dalam hati, dan saya bawa dalam doa-doa saya. Saya merasa, apa iya ya saat ini waktunya? Terus saya berpikir lagi, dan kita sering dari firman, dari Alkitab semua ya, kita mengerti. Dan kita tahu sedikit bagaimana ciri-cirinya kedatangan Tuhan itu. Bencana alam, sakit penyakit, perpecahan di mana-mana, demikian juga dalam rumah tangga yang telah dipersatukan. Apapun itu, ciri-cirinya sudah jelas ada dalam Alkitab. Saya bergumul dalam hati. Saya bawa dalam doa saya. Kok kayaknya semakin nampak, semakin jelas bagaimana hubungan keluarga, kakak adik, anak orang tua, menantu mertua. Wah, sepertinya memang iya. Tapi saya merasa separuh hati saya mengatakan, benar nih Injil ini, Alkitab ini benar. Tapi suara hati saya separuh mengatakan, enggak, kayaknya belum nih. Belum waktunya. Terus setiap hari saya berdoa, dan saya bawa dalam doa rosario saya ya. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan, sudah banyak orang yang berjaga-jaga pada masa COVID ini dengan cara mereka. Maksudnya karena ada COVID, mungkin ada nanti bencana alam atau apa, orang berjaga-jaga dalam keluarganya yang mempunyai harta atau apapun, mereka menyiapkan diri bila mana ada bila mana ada keributan atau ada apapun itu, mereka sudah sudah dibekali, entah itu uang, entah itu ya apapun lah gitulah, untuk persiapan mereka bila mereka terpecah belah oleh orang tua. Mereka sudah menyiapkan itu untuk anak-anak. Saya berpikir, Tuhan, apa yang saya berikan pada anak-anak saya kalau memang itu terjadi dan saya terpisah dengan anak-anak saya? Saya bergumul dan saya berdoa terus pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya tidak punya apa-apa yang dapat saya berikan pada anak-anak saya. Bekal saya hanya mendoakan dan memberitahukan mereka. Bila itu terjadi, kamu terpisah dengan mami sekalipun, dengan papi sekalipun, jangan pernah lupakan Tuhan. Berharap terus pada Tuhan. Satu hari nanti kita bisa berkumpul kembali. Saya bilang, anak-anak, ya walaupun anak saya sudah menjelang dewasa, mereka juga bingung dengan keadaan seperti itu. Puji Tuhan ya, selama kita menjalani COVID ini sudah 1 tahun, bumi ini tetap. Bumi ini nggak berlalu. Bumi ini nggak hancur. Bumi ini nggak diterbalikkan oleh Tuhan.
Saya bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Ternyata doa syafaat kita selama ini dikabulkan Tuhan. Doa semua pendoa-pendoa syafaat manapun di seluruh bumi ini dikabulkan oleh Tuhan. Ternyata kita masih menetap loh di atas muka bumi ini. Dan saya bersyukur, sungguh bersyukur. Tapi Bapak Ibu, COVID ini memang luar biasa jahatnya dampaknya. Demikian juga dalam rumah tangga saya, seperti tadi awal saya mengatakan. COVID itu bukan hanya menyerang nyawa, tapi juga karena dia tidak bisa, kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa, normal. Sensitif itu dalam rumah tangga luar biasa. Suami istri, ibu anak, bapak dengan anak, antar saudara. Saya mengalami. Saya betul-betul mengalami. Baik, saya bacakan dahulu. Saya mengambil dalam kitab Sefanya. Sefanya 3 ayat 16 sampai dengan 18. Saya bacakan sedikit ya. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Demikianlah firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan sharing saya. Sampai di mana tadi ya? Keributan ya. COVID itu juga mengambil bukan hanya ada keluarga-keluarga yang meninggal, tetapi damai sejahtera juga COVID itu membawa bagi keluarga-keluarga, di mana kita nggak bisa keluar, mungkin pekerjaan berkurang, anak-anak yang biasa bertemu teman, bergaul, dan sekarang 24 jam dengan ibu, dengan saudara. Itu semua saya rasakan dampaknya. Pernah pada suatu hari, mungkin teman-teman tahu ya bagaimana kedua anak saya. Mereka akur. Sungguh saya bersyukur. Mereka akur dari kecil hingga dewasa. Mereka akur sekali. Rasanya itu hadiah dari Tuhan buat saya. Hingga beberapa bulan yang lalu, nah ini yang saya bilang, dampak dari COVID. Dia merebut itu. Hingga anak saya berdua bertengkar. Saya syok melihat itu. Karena saya nggak pernah lihat anak-anak saya seperti itu. Nggak pernah. Hingga pada suatu hari dia ribut. Yang besar mengatakan, di rumah ini ada orang tua. Yang kecil mengatakan, saya harus punya pekerjaan. Saya harus punya ini. Wah, dunia saya rasanya melihat anak-anak saya ribut sampai sedemikian rupa. Saya kaget, untungnya tensi nggak tinggi. Tuhan itu luar biasa, baik. Saya nasihati mereka, nggak kena, Bapak Ibu, teman-teman semua, nggak kena nasihat saya. Saya diam. Saya berbawa dalam doa. Saya bawa dalam doa berhari-hari, berminggu-minggu. Tetap keadaan seperti itu. Hingga pada suatu hari ketika saya setiap pagi berdoa rosario 4 putaran, dan pada
Satu hari saya merasakan mungkin Tuhan mengirim malaikat buat saya. Kamu harus bersaksi, kamu harus bersharing. Saya akan membuat mujizat buat kamu. Saya kaget. Saya bilang, saya seperti bernegosiasi. Saya bilang, saya nggak pernah loh. Sedekat apapun saya dengan sahabat saya nggak pernah menceritakan rumah tangga saya. Nggak pernah. Terhadap saudara, keluarga sendiri pun nggak pernah saya cerita. Nggak pernah. Tapi Tuhan menuntut itu. Saya mengatakan berkali-kali, saya kalau sudah dengar seperti perintah seperti itu, saya agak penakut orangnya. Saya taat. Saya bilang, baik, saya akan bersharing ini semua. Jangan ada yang ditutupin. Baik. Saya cerita. Saya akan ceritakan, saya akan bersharing. Wah, saya menunggu itu sampai perasaan hati seorang ibu melihat anak yang bertengkar. Rasanya sedih. Saya pernah bilang, saya mau puasa apa, orang-orang saya puasa nangis. Saya bilang, Tuhan, sudah berhari-hari begini, kok masih sudah berbulan, berminggu, berbulan, kok masih keadaan nggak berubah. Tapi saya tetap taat. Saya tetap diam. Saya tetap bawa dalam doa. Saya nggak mau ada perpecahan. Masa saya kalah dengan COVID ini? Hingga pada satu hari, saya disuruh sharing pun, saya nggak pernah mau sharing. Hingga pada menjelang Imlek, saya bicara dengan kedua anak saya. Saya bilang, ini udah sekian lama, Mami nggak mau keadaan seperti ini. Mami nggak mau berlarut-larut. Mami mau kalian berdamai. Anak saya yang besar langsung mengulurkan tangan pada adiknya. Dan mereka tersenyum berdua. Rasanya itu kebahagiaan luar biasa. Saya bilang, thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. Saya hanya bisa mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Dan ternyata ketika sebelum saya sharing pada hari ini, tanggal hari ini, satu hari sebelum Imlek, Tuhan sudah mempersatukan mereka kembali sampai saat ini. Mereka sudah tidur satu kamar kembali. Mereka sudah berdamai. Mereka sudah seperti biasa lagi, seperti dahulu-dahulu lagi. Bercanda, saling mengajari, adiknya tidak bisa, tidak mengerti. Kakaknya selalu memberikan nasihat, memberikan bantuan buat adiknya. Saya merasakan itu jamahan Tuhan. Doa saya setiap hari, Tuhan jawab. Dan Tuhan perdamaikan mereka kembali. Tuhan perdamaikan bapak dan anak, suami istri, satu keluarga. Tuhan pulihkan. Dan saya bersyukur Tuhan tetap tinggal di dalam rumah saya. Tuhan tetap meraja di dalam rumah tangga saya. Saya bersyukur luar biasa. Dan ketika saya bertanya,
Tuhan, dalam sharing ini saya harus membawakan ayat apa untuk menguatkan. Dan Tuhan temukan, dan saya merasakan ini temanya, kitabnya itu dari Sefanya yang tadi saya bacakan. Izinkan saya baca sekali lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dengan kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung cela. Demikian firman Tuhan. Demikian juga sharing saya malam hari ini. Terima kasih Ibu Edith, terima kasih teman-teman yang sudah mau mendengarkan sharing saya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.